Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi peserta AFF Grup 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya pengajar Haratua Penggabean yang akan mengisi hari ini Pak ya, AFF Advanced Firefighting ya. Ya. Di grup 2 ini yang akan berlangsung hari ini ya, periode 10 sampai 13 Juli. Oke. Sebelumnya saya bertanya, ini semua baru, belum pernah berlayar atau sudah pernah berlayar? Pernah berlayar, Pak. Oh, pernah Pak berlayar, Pak Bambang. Mas Dimas? Iya. Belum, Pak. Ya. Oke. Belum pernah. Belum pernah. Pak Efrando Sembiring belum pernah? Udah pernah? Oh. Oke, yang lainnya silakan dibuka kameranya, nggak apa-apa. Pak Chandra sudah pernah berlayar? Pernah ya? Oke, kita sharing aja dulu, perkenalin dulu. Saya berlayar dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 ya, di 2 perusahaan Singapura, di World Carrier ya. Tahun 2021 sekolah ambil kelas 1 ya, dan bekerja di darat. Saat ini jadi Marine Independent Cargo Surveyor di 2 perusahaan swasta ya, yang menaungi PT Adaro di Kalimantan Selatan, dan juga saya bekerja saat ini di Tarahan, Lampung ya, dan juga pengajar di STIP maupun di BP2IP. Itu aja perkenalan singkat dari saya. Oke, Bapak-bapak ya. Oke, di sini di AFF ini, Advanced Firefighter ini merupakan salah satu persyaratan kalau Bapak pengen berlayar ya. Selain dari BSD, AFF ya, ada yang namanya SCRB ya. Ada lagi peserta sertifikat lain yang kompetensinya. Oke, saya khusus di sini untuk mengajarkan AFF di hari ini. Oke, saya share screen ya. Saya share screen ke Bapak-bapak. Silakan nanti jika ada yang bertanya ya. Oke. Oke. AFF ya, Bapak-bapak ya. AFF Advanced Firefighter yang merupakan salah satu materi yang diatur dalam STCW, Standard Training Certificate in Housekeeping tahun 78, yang diamandemenin sampai dengan tahun 2010 ya. Tahun 2000 ini diatur di STCW tahun 78 sampai yang diamandemenin tahun 2010 ya. Tujuannya ini adalah untuk memahami pengetahuan tentang pencegahan kebakaran yang pertama. Yang kedua, mampu memerintah, mengorganisir, dan mengendalikan operasional pemadam di kapal apabila terjadi kebakaran. Dan tiga, mampu melaksanakan pemeriksaan dan merawat peralatan kebakaran yang ada di kapal. Nah, tujuannya AFF ini, Bapak-bapak ya, peserta mampu ya mengetahui tentang pencegahan kebakaran ya, pencegahan kebakaran, dan mengendalikan ataupun mengorganisir ataupun memadamkan api ya. Yang ketiga, mampu merawat, melaksanakan perawatan terhadap alat-alat kebakaran yang ada di kapal ya. Oke, sebelumnya itu saya pengen bertanya bahwa di BST dulu Bapak ngambil ya, ada yang namanya segitiga api. Segitiga api, siapa yang tahu segitiga api? Three Angel Fire. Three Angel Fire namanya, Three Angel Fire. Oke, kalau begitu saya buka aja langsung ya. Three Angel Fire ya, Three Angel Fire. Three Angel Fire itu terbagi atas 3, namanya juga the three. Bahan bakar ya, fuel dalam bahasa Inggrisnya, panas, heat dalam bahasa Inggrisnya, dan oksigen ya. O2 yang kita hirup, udara yang kita hirup itu mengandung oksigen. Jadi udara itu bukan cuma oksigen, banyak, ada CO2, CO karbon monoksida, dan zat-zat lainnya ya. Tetapi ya, udara itu mengandung 20,9% ya CO2 atau oksigen ya.
Oke, ini namanya triangle fire ya, fire triangle atau ketiga unsur bereaksi dalam kimia ya yang mengakibatkan terjadinya kebakaran ya di atas kapal. Salah satunya ini. Jadi ya, kalau kita ingin yang namanya untuk ya tujuan tadi kan dikasih tahu tujuan untuk mengetahui tentang pencegahan kebakaran ya. Untuk mencegah kebakaran Bapak-bapak, kita dapat memutuskan yang namanya triangle fire salah satunya. Mau itu panas, mau itu oksigen, mau itu bahan bakar. Ya, mau itu panas, mau itu oksigen, mau bahan bakar. Contoh kecil aja, ya Bapak-bapak ya. Bapak pernah menghidupkan lilin kan? Ya, Pak Bambang pernah menghidupkan lilin kan? Iya, Pak. Pernah ya. Kalau Bapak Kenapa? menghidupkan lilin, ya, Bapak tutup di dalam gelas, lama-lama lilin apinya itu gimana? Mati, Pak. Mati. Benar ya, Bapak-bapak ya. Benar Pak Bimo juga ya, Pak Bambang ya, pasti. Kenapa? Bapak sudah memutuskan triangle fire, yaitu oksigennya. Oksigen di dalam ruangan tersebut Bapak sudah tutup. Jadi api tersebut akan mati. Itu contoh kecilnya aja dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu bisa kita pakai di kapal ya, di kapal. Example, if something happen fire like in gale, jika terjadi sesuatu kebakaran di gale ya, di gale ataupun di dapur, ya Bapak di dapur. Dapur itu kan mempunyai ruangan. Ruangan ya Bapak ya. Ruangan betul Ya. tidak? Apa? Nah, dia mempunyai ventilasi enggak? Keluar masuk udara. Punya ya. Contoh di dapur Bapak punya ventilasi enggak? Gampang aja Bapak. Bapak tutup jendela kamar Bapak atau tutup jendela di dapur, tutup pintu di dapur. Jangan sampai ada udara yang masuk. Jangan sampai ada udara yang masuk. Pastikan ruang tersebut kedap. Ya, kedap. Maka api akan lama berangsur-angsur akan turun. Ya, itu contoh sederhana untuk memutus segitiga api. Cuma dalam kondisi tertentu pasti ada celah. Di pintu ada celah. Betul tidak? Di pintu ada celah, di jendela ada celah, ada kan? Tetap udara akan masuk. Nah, disinilah kita berfungsi sebagai kru di atas kapal memadamkan itu ya, memadamkan itu dengan memakai yang namanya alat pemadam kebakaran yang ada di atas kapal. Oke, untuk itu nanti saya akan menjelaskannya alat-alat itu apa aja. Oke, yang hal-hal yang perlu kita ketahui, prinsip-prinsip dalam pemadam kebakaran ya untuk memadamkan kebakaran tersebut ada 4. 1, pendingin, cooling, ya pendingin, cooling. 2, penyelimutan, smothering, ya. 3, pemutusan satu atau aliran bahan bakar, diputus, di-cut, ya. Yang keempat, pemutusan rantai reaksi apa, breaking chain reaction. Nah, contohnya inilah pendinginan ya Bapak-bapak ya, saya kasih tahu. Bapak punya kendaraan motor atau mobil, betul tidak? Yang karburator ya, bukan injeksi ya. Mohon maaf, karburator ya, injeksi. Ya, Pak. Pagi-pagi Bapak menghidupkan motor kendaraan Bapak pakai yang namanya karburator, susah tidak diengkol? Susah, Pak. Susah kan? Nah, itu gara-gara dia mengalami pendinginan cooling dari malam hingga pagi hari. Jadi proses yang namanya pembakaran ya, pembakaran dari karburator Bapak ke yang namanya busi itu lama. Jadi namanya oli turun, minyak turun, ya. Jadi nggak akan hidup cepat. Jadi namanya mengengkol, melakukan penggesekan, ya, pematik api. Jadi dia memicu yang namanya panas, ditambah dengan bahan bakar yaitu bensin kendaraan tersebut sehingga nyalalah motor Bapak. Ya, itu salah satu sederhana di kehidupan sehari-hari Pak, yang bernama dengan AFF ini. Oke? Oke, yang kedua penyelimutan, smothering. Nah, ini lebih mendalam lagi. Kalau Bapak pernah melihat pemadam kebakaran di TV ya, di TV ya, mereka menggunakan yang namanya busa. Ya, foam. Oke. Mereka melaksanakan yang namanya tindakan pembakaran yaitu pemadaman kebakaran di suatu objek ya.
dengan menggunakan foam. Foam itu Pak berfungsi untuk menutup wadah tersebut sehingga tidak ada kontaminasi yang namanya dengan udara. Ya, foam itu fungsinya itu bersifat cair tapi padat. Ya, dia menutup alas di atas, jadi tidak ada kontaminasi udara api tersebut dengan udara, maka itu yang dinamakan dengan penyelimutan. Jadi tidak ada namanya kontak dengan udara luar. Oke, gimana Bapak-bapak? Cukup jelas di sini? Saya penjelasannya kehidupan sehari-hari aja. Nanti kita baru ke kapal. Oke ya. Siap. Kontaminasi ya. Ya, yang ketiga yang namanya dengan pemutusan satu atau aliran bahan bakar. Ya, ingat Pak, saya tadi saya katakan pre-angel tire. Api tidak akan padam kalau yang masih ada 3 pokok utama ini. Ya, 3 pokok utama ini. Ya, pernah nggak Bapak dengar kejadian kebakaran yang ada di Pertamina yang di samping Arta Gading, lupa saya. Pelumpang. Nah, itu apinya akan membara terus gara-gara bahan bakarnya belum di stop. Pipa palapnya belum ditutup. Itu gas. Ya, gas itu merupakan salah satu bahan bakar. Ya. Setelah penanganan pertama mereka memutus bahan bakarnya, artinya palapnya ditutup dipindahkan ke palap lain. Ya, baru api itu berangsur-angsur turun. Yang kedua baru diadakan namanya pemadaman. Ya, pemadaman memakai dengan pemadam kebakaran yaitu air. Ya, banyak metode mereka lakukan. Ya, makanya itu cepat penanganan mereka. Apresiasi sama benar-benar cepat dan juga terkerja dari pertama itu cepat karena mereka sudah mengetahui dasar utama AFF ini. Ya, mereka menutup gas itu palap gas itu dan melakukan pemadaman. Ya, sehingga api berangsur-angsur turun. Ya, tapi di daerah yang namanya penduduk itu tetap berjalar. Nah, mereka tetap memadamkan daerah itu, tapi butuh waktu. Oke, itu pemutusan aliran bahan bakar. Pemutusan rantai reaksi api, breaking chain reaction, pemutusan rantai reaksi api. Nah, tadi dikatakan ya di daerah pemukiman penduduk itu, ya di daerah pemukiman sekitar Pelumpang itu, kena kan penduduk kan? Nah, mereka memutus itu rantai reaksi api. Kalau nggak diputus akan menjalar kemana-mana Pak, sehingga memakan korban yang lebih banyak lagi. Ya, inilah sebenarnya rantai prinsip-prinsip dasar pemadam kebakaran. Ya, Bapak-bapak ya. Oke. Untuk di sini ada yang pengen ditanyakan? Bapak-bapak? Baik. Kita hari ini bisa dipelajari. Oke, cukup jelas? Bapak-bapak? Jelas, Pak. Kita implementasi ke kapal. Ya, selain untuk tadi kan dikatakan kedua tujuannya itu mampu memerintah, mengorganisir dan mengendalikan operasional pemadaman. Oke. Saya minta tolong nih Mas Billy Pratama dibacakan prinsip dasar penyelamatan yang C ya sampai dengan titik ventilasi. Silakan Mas Billy. C. Prinsip dalam penyelamatan. Semua kru harus familiar dalam dengan cara melatih yang akan meningkatkan keterampilan dan kekompakan tim yang ada. Sebaiknya latihan dilakukan selama kapal dan pelayaran. Dalam pelayaran dilaksanakan simulasi kebakaran seperti di kamar mesin, ruang akomodasi atau ruang muat dan dicoba dengan cara alarm, turunkan kecepatan kapal. Oke, ini secara simpel, Bapak-bapak, kita masuk ke dunia kapal ya. Jadi yang namanya Pak di kapal itu ada yang namanya latihan ataupun drill. Mungkin Bapak-bapak sudah pernah, ya, yang namanya kalau udah pernah berlayar pasti mengalami namanya latihan atau drill. As per STCW, Standard Training Certificate of Shipping, yang didasari oleh SOLAS, Safety of Life at Sea, ya, every vessel must be conduct the drill, abandon ship drill, and fire drill at least twice a month, ya, itu twice a month, ya, berdasarkan SOLAS, ya, setiap kapal yang berlayar harus melaksanakan drill 2 kali dalam sebulan at least, yaitu abandon ship drill, meninggalkan kapal, dan fire drill,
atau latihan kebakaran. Latihan kebakaran ini dalam masuk AFF, ya, AFF, ya. Ya, salah satunya itu dengan cara tindakannya membunyikan alarm. Berarti membunyikan alarm. Kalau alarm kebakaran, siapa yang tahu di atas kapal? Mas Billy Pratama pernah berlayar? Belum, Pak. Belum. Ya. Pak Chandra Belum, pernah? Pak. Belum. Pernah? Pak Chandra bisa tahu alarm kebakaran di atas kapal? Lupa. Kalau kebakarannya Oke. Lupa? iya. Nggak apa-apa, lupa. Kita tanya yang lain. Pak Eprando sendiri pernah berlayar? Pernah berlayar Pak Eprando sendiri? Mas Arlan Armando Saragi pernah berlayar? Mas Dimas pernah berlayar? Mas Dinas Ainun Aji? Nah, ini ada Belum, Pak, Devin. belum. Ada Devin Erlangga, kadet. Mas Devin. Belum pernah, Pak. Belum pernah, Ya. Pak. Mas Devin kadet tapi tidak tahu dasar ini. Belum pernah. Belum Tahu? pernah, Pak. Belum pernah, Pak. Belum pernah belayar, Pak. Oke, saya kasih tahu ya. Ada dua Iya, Pak. signal yang penting di atas kapal. Yang pertama, abandon ship drill, yaitu 7 short blast and 1 long blast. Yang artinya 7 pendek dan 1 panjang. Bapak, jikalau Bapak mendengarkan yang namanya kode ini ataupun bunyi ini, silakan langsung menuju ke master station. Master station. Ya, yang kedua itu fire, continuous ringing, ya, continuous ringing atau bell yang berbunyi secara terus-menerus, ya. Itu Bapak. Jadi itu artinya dalam keadaan emergensi. Bapak segera menuju ke master station. Tinggalkan kerjaan apapun itu. Menuju ke master station dan melakukan tindakan untuk penyelamatan pemadam kebakaran. Ya, itu yang namanya kode internasional dalam STCW yang didasari oleh SOLAS. Oke, yang kedua dikatakan di sini turunkan kecepatan kapal. Ya, ini besar. Tindakan ini diambil oleh master, ya, kapten atas kapal. Yang tadi yang berikutnya tutup ventilasi. Nah, benar tadi saya kasih tahu. Untuk memutus rantai yang namanya pemadam kebakaran itu harus menutup ventilasi. Ya. Oke, silakan yang kedua dibaca oleh Pak Chandra, boleh dibaca. Bila terjadi kebakaran perlu diingat. Nah, ini silakan. Bila terjadi kebakaran perlu diingat dalam situasi panas dan asap, tindakan untuk ruangan dengan cara berjalan merangkak sedekat mungkin dan dengan lantai. Oke, yang kedua. Usahakan sedapat mungkin mengurangi jumlah udara yang terhirup atau masuk ke dalam paru-paru. Ya, yang ketiga. Yang ketiga, menuruni tangga usahakan dengan cara membelakangi atau melindungi muka dari panas. Oke, yang keempat. Menutup hidung dan mulut dengan kain. Oke, di sini dikatakan bila terjadi kebakaran. Jadi ini tindakan pertama, ya, tindakan pertama agar bapak-bapak tidak menghirup, ya, asap atau karbon monoksida dioksida secara berlebihan yang dapat mengakibatkan bapak ini pingsan. Yang dimana kalau terlalu banyak akan pingsan dan juga mengakibatkan kematian. Ya, jadi yang namanya ada kebakaran, ya, batas lantai dengan kita itu kalau bisa 30 cm. Oke, ini perlu diingat Pak, kalau namanya ada api, kebakaran asap, ya, asap itu akan menjulur ke atas, ya, udara akan kalah, oksigen akan berada di bawah, asap akan di atas, ya. Kalau bisa kasih jeda 30 cm. Nah, Bapak merangkak juga gak apa-apa, itu mempunyai kadar oksigen yang lebih tinggi daripada asap tersebut. Oke, yang kedua, usahakan sedapat mungkin mengurangi jumlah udara yang terhirup. Jadi bisa dikatakan menghirup udara dengan memakai kain yang dibasahin dengan air tawar.
ditutup hidungnya begini, dibasahi dengan air tawar sambil berjalan untuk melaksanakan penyelamatan pertama. Ya, yang keempat dikatakan menuruni tangga usahakan dengan cara membelakangi atau melindungi muka dari panas. Nah ini ya yang sangat penting ya. Yang namanya kebakaran Pak Bapak tidak tahu di kapal itu semua alatnya bahannya dindingnya itu adalah besi stainless. Jadi menghantar panas cepat. Hati-hati ya, hati-hati. Salah pegang tangan Bapak kebakar. Ya, salah buka pintu api menjalar dan akan mengenai tubuh kita. Makanya dikatakan menuruni tangga membelakangin. Artinya kalau terjadi sesuatu yang pertama kena adalah rambut atau kepala Bapak, bukan muka, untuk menghindarinya. Ya, ini saya kasih tahu pertama contoh orang-orang yang pernah kena kebakaran ya. Ini ada saya fotonya. Sabar ya Bapak ya. Tidak ada lagi. Mana nih fotonya nih? Oke, tidak ada. Hilang gambarnya. Nggak apa-apa, hilang gambarnya. Oke. Oke, kita lanjut. Kita lanjut di sini. Iya, masih dokumen doang, tinggal rangkum. Atau mau di screenshot atau Ya, screen aja, screen aja. Oke. Oke. Sebelum itu, sebelum masukin ke AFF publiknya, Bapak harus tahu yang namanya emergency situation. Emergency situation dalam bahasa Indonesia adalah keadaan darurat. Ya, keadaan darurat. Ya, keadaan darurat merupakan suatu keadaan di luar keadaan normal yang terjadi di kapal yang mempunyai kecenderungan atau potensi yang dapat membahayakan jiwa, properti, lingkungan dimanapun kapal berada. Ya, ini contohnya kapal Pak pernah kebakaran, no? Ya, kalau begini saya tidak tahu krunya selamat atau tidak nih, ya. Tetap ini juga ada kejadian di pelabuhan. Ini pernah dengar tidak kejadian di Medan Galangan punya Waruna, kapal Waruna meledak. Pernah dengar? Kenapa? Tahun 2021 atau 2022 lupa saya. Nih akibatnya Pak, saya lupa nih. Nih meninggal. Ya, oke. Ini kan cuma gambar aja Bapak-bapak. Oke. Oke, saya akan menjelaskan tentang yang namanya alat-alat pemadam kebakaran itu yang ada di kapal. Ya. Oke. Sebelum itu Pak, alat-alat kebakaran dari kapal itu diatur dan disusun dalam fire control plan. Ya, fire control plan yang berisi informasi tentang sistem deteksi kebakaran, sistem alarm kebakaran, sistem pemadam kebakaran, dan semuanya ada sini. Ya, fire control plan. Ya, yang berfungsi di mana ini merupakan petunjuk bimbingan untuk awak kapal untuk mengetahui di mana alat-alat keselamatan, baik itu alat keselamatan AFF maupun LSA, Life Saving Appliances kapal, ya. Dan ini berada di anjungan dan juga di pintu keluar masuk yang ada di akomodasi, biasanya di upper deck kiri kanan. Pernah lihat barang ini, Bapak semuanya? Pak Bambang pernah melihat barang ini, fire control plan? Kayak gini dia Pak. Oh, ya, iya Pak, pernah lihat Pak. Ya, pernah lihat ya? Pernah. Ya, ini Kenapa? box penyimpanannya ya. Oke ya, tahu ya. Nah, ini dia contohnya yang berisi fire control plan. Nah, gambar-gambar begini nih. Ya. Ya. Pernah lihat ya? Oke. Pernah Pak. Pintu Pak. Benar, Pak Bambang, benar.
Terima kasih ya. Oke. Itu. Oke. Oh, ini kontrolnya. Ini dia. Location of firefighting appliance and emergency escape route, ya, lokasi peralatan pemadam kebakaran dan rute pelayaran darurat, ya, Bapak-bapak ya. Ini semuanya diatur di fire plan tersebut. Apa aja itu alat-alatnya dan emergency escape route-nya semua diatur di fire plan tersebut, ya. Oke. Oke. Jadi AFF ini kelasnya ini untuk pemadam kebakaran terbagi dalam 3 kelas. Kelas A, kelas B, dan kelas C. Ya, kelas A, kelas B, dan kelas C. Ya, ini dia. Ini Pak, kelas A, kelas B, dan kelas C-nya itu, ya, di mana? Oh, bukan ini buku. Maaf, ini buku fire classification bukan. Ini fire classification door ya, bukan. Sorry. Kelas A, kelas B, dan kelas C itu, ya Bapak-bapak ya. Habis. Nah, ini dia klasifikasinya itu kelas A, kelas B, dan kelas C, dan kelas 3 ini jarang ya, logam ini. Oke. Ini diatur oleh NFFA, National Fire Protection Association, ya. Artinya ini seluruh organisasi pemadam kebakaran yang ada di dunia terbagi atas 4, kelas A, kelas B, dan kelas C. Kelas D ini jarang Pak di kapal. Ya. Kelas B ini jarang di kapal, tapi Bapak harus tahu kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D apa aja. Yang pertama kelas A itu bahan padat biasa. Contohnya itu adalah kayu. Ya, kayu. Oke. Yang kedua itu kelas B bahan cair atau gas dan padat yang mudah mencair. Contoh adalah minyak. Ya, atau gas LPG. Contohnya itu ya. Yang kelas C adalah listrik. Nah, ini kelas C listrik gampang. Kelas D ini adalah logam ya. Kelas logam ini contohnya besi ya. Ya, besi. Tapi kan besi itu jarang, Pak. Kebakar, cuma penghantar panas paling cepat. Ya. Ya, itu ingat aja. Jadi klasifikasi NFA ini ada kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Diingat ini, Pak. Nanti akan keluar nih soal ujiannya di Bapak nanti mengisi asesmennya. Pasti akan keluar ini, yakin saya. Oke? Oke. Itu dulu ya, Bapak-bapak ya. Baik, Pak. Di pagi hari ini ya. Ini sudah habis waktunya. Oke. Nanti kita akan lanjut lagi ya di siang. Kalau saya sempat, saya akan lanjut di siang. Ya, Bapak-bapak ya. Oke, Pak. Ya, Pak. Jam berapa, Kep? Ya, Pak. Nah, nanti kita tentuin ya. Kalau saya kasih tahu nanti pasti nunggu-nunggu. Jadi saya nggak mau begini. Kalau saya kasih tahu nanti standby. Tapi kalau saya kasih tahu pasti akan nunggu kan dan akan standby. Saya tidak mau begitu ya. Nanti kalau saya mau jam 12:30 kah, jam 1 kah, atau jam 11 kah saya mau mulai lagi nggak apa-apa. Ya. Oke. Siap. Oke. Terima kasih. Ada yang dipertanyakan Bapak-bapak? Baik, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Nggak ada. Yang benar. Oke, Pak. Oke, kalau gitu saya tutup di pagi hari ini. Terima kasih Bapak-bapak. Ya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.